fokusnya sebenarnya untuk agenda itu apa? Ya, tentu fokusnya itu bagaimana kaula muda ini uh, baik itu pada masa tahapan maupun non tahapan harus terus memberikan peran serta dalam melawan hoax ini. Kita tahu sendiri beberapa waktu yang lalu banyak demo-demo ataupun aspirasi di jalan yang ditunggangi oleh aksi-aksi kriminal, apakah itu penjarahan ataupun perusakan. Tentu bagi kaula muda yang paham perihal pentingnya pemilu dan pentingnya demokrasi tidak akan melakukan hal itu. Jadi bagaimana kita membuat terus-menerus kesadaran dan membentengi diri, jangan sampai ditunggangi oleh hal-hal seperti hoax ataupun tingkat kriminalitas. Ya, meskipun ini agendanya masih jauh mungkin dari pemilu ya, Bang ya. Iya, iya. Nah, namun jangan lupa kita kan sedang menunggu nih revisi Undang-Undang Pemilu yang akan dilakukan dan sudah ada putusan MK bahwa rezim pemilu dengan pilkada adalah pemilu, dengan pemilihan adalah pemilu gitu. Nah, itu kan harus kita kawal. Kemudian MK juga menyerat memberikan putusan presidensial 0%. Jadi banyak PR nih dari MK nih. MK juga bilang ada pemilu nasional, ada pemilu lokal. Kemudian MK juga memberikan kewenangan kepada Bawaslu bahwa penanganan administratif nantinya bukan hanya bersifat rekomendasi lagi dari Bawaslu. Itu harus kita kawal. Artinya meskipun tahapannya masih panjang, tapi di sela-sela ini banyak hal-hal yang berkaitan dengan kepemiluan yang perlu juga diketahui oleh terutama kaum muda. Gitu. Nah, orang ada yang bilang kan waktu itu bisa lama, bisa sebentar, bisa sempit, bisa uh, luas gitu ya. Nah, sekarang saja sudah di tahun 2025 yang akhir. Nanti 2026, 2027 sudah masuk tahapan. Jadi kalau kita nggak segera untuk uh, merevisi Undang-Undang 2017 dan Undang-Undang Pemilihan di tahun 2016, kapan lagi gitu. Jadi memang ini harus segera kita dorong legislator untuk segera membahas ini. Harapan yang mungkin Bapak untuk mungkin bisa kami sampaikan nanti kaum muda dan halayak ramai. Ya tentu harapannya karena diprediksi daftar pemilih tetap nanti di pemilu tahun 2029 adalah mayoritas pemuda, maka harapan kita pemuda akan lebih berperan dalam mengawal kesuksesan pemilu tahun 2029. Oke, cukup jelas. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih ya. Ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan dan peningkatan pengetahuan kita semua. Waktu kegiatan kita hari Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025 jam dari sekarang sampai selesai. Tepatnya Hotel Pasaka Jakarta, Jakarta Timur. Alhamdulillah nanti kita juga ada narasumber, ada dua narasumber kita. Pertama nanti Dr. Irin, beliau adalah peneliti senior pusat riset politik BRIN. Kemudian nanti ada Bu Eria, beliau adalah dari Mafindo Jakarta. Demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kita akan mendengarkan sambutan dari pimpinan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, kemudian pengarahan dan dari Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Pak Monanda, sekaligus membuka acara ini secara resmi. Selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dan arahan dari anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang kami hormati, Bapak Queen Pegagan dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi menjelang
Indonesia Corruption Watch, Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, kemudian dari Temis Indonesia, dari Migrant Care, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dan rekan-rekan media, juga rekan-rekan undangan, tokoh masyarakat yang juga terundang. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangkaian, sebenarnya ini interval dari beberapa roadshow yang kemarin kita lakukan. Kita namakan teratas, terus terang komunitas. Dalam hal ini kami mengambil segmen yang sebelumnya ada semuanya kaula muda, mulai dari mahasiswa, biasanya kita ke kampus-kampus, yaitu Bawaslu kampus, kemudian ke teman-teman pelajar, biasanya itu kita sebut roadshow Watch to School, juga di wilayah kabupaten kota, ada 6 di Jakarta, kota 5 dan 1 kabupaten di Kepulauan Seribu. Yang sama-sama terhormati Pak Win, Wajib Humas Data dan Informasi, kegiatan kita hari ini, Pak Win, Kabak, sahabat-sahabat seluruh staf Bawaslu DKI Jakarta, dan para undangan yang terundang yang hari ini sudah hadir. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan derajat saya. Tadi sudah di absen sama Pak Kwir. Siapa saja yang terundang. Saya ucapkan pertama terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas sinergi yang selama ini sudah terjalin. Saya pikir akan banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan sinergi dan kolaborasi ke depan. Sekalipun tahapan pemilu tidak ada, justru ketika tidak ada tahapan pemilu inilah kita harus lebih memperkuat sinergi dan kolaborasi kita. Karena terkait dengan konsolidasi demokrasi yang penting yang harus kita perkuat di Jakarta, ini bagian kerja-kerja konstitusional kami di Bawaslu, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi kerja-kerja ideologis buat seluruh sahabat-sahabat dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Jakarta. Karena kita tahu pada saat pemilu nanti mungkin akan ada banyak hoax, akan ada banyak disinformasi, fitnah, dan kebencian yang akan digunakan dalam ruang persaingan, dalam ruang kompetisi. Di mana Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah ngopi, sarapan? Sudah belum? Karena kita akan panjang ini diskusinya. Sudah dihadirkan di tengah-tengah kita bersama, yaitu narasumber yang hebat, 2 perempuan hebat. Yang pertama ada Ibu Irin, yang kedua ada Ibu Eri Heria, gitu. Sebelum kita masuk kepada materi, kita akan memperkenalkan diri. Izinkan saya perkenalkan, nama saya Eki Prasetya Aryudi yang hari ini akan memandu acara diskusi kita pada hari ini, yaitu pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu, Kaula Muda Melawan Hoax, Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian. Sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, saya juga tengah hadir di tengah-tengah kita Ibu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Ibu Insinyur Lita Agustina. Jadi saya berada di tengah-tengah perempuan hebat, gitu. 3 perempuan hebat, saya laki-laki sendiri. Maka dari itu mungkin nanti ada materi-materi yang disampaikan terkait hoax, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Ibu bisa simak dengan baik-baik dan Bapak Ibu bisa melakukan diskusi, bertanya dan jawab kepada narasumber yang sudah dihadirkan. Sebelum itu, tak lengkap rasanya kalau kita tidak berkenalan dengan narasumber yang hadir pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Irin Hiraswari Gayatri. Beliau adalah Ketua Komite Pelaksana MOS UNESCO BRIN 2025-2027.
Beliau juga researcher BRIN selama 25 tahun lebih ya Bu ya. Nah, pendidikan beliau terakhir adalah PhD dari Monash University, Australia. Kemudian ada narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Eri Heria. Beliau adalah aktivis perempuan, saya sebut aktivis perempuan karena beliau aktif di Relawan Mafindo Jakarta. Beliau juga Ketua Divisi Partnership Program Tular Nalar Mafindo. Beliau juga fasilitator Tular Nalar, kelas cek fakta, kelas pre-banking, dan kelas kebal hoax. Dan beliau juga trainer program Makin Cakap Digital Kominfo. Beliau juga konsultan pendidikan. Nah, banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Namun sebelum kita masuk kepada materi diskusi pada hari ini, saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pengantar diskusi yang akan kita laksanakan kepada hari ini. Kepada Ibu Lita Gustina, kami persilakan Bu. Baik, terima kasih Mas Eki, tamu-tamu undangan kami yang luar biasa juga tentunya. Selamat datang ke acara kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah forum kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu. Bapak Ibu, kita tahu saat ini teknologi informasi ya sangat luar biasa perkembangannya. Dari situ kemudian muncul, sekarang sudah kita memasuki revolusi, bukan lagi revolusi industri 4.0, tetapi sudah memasuki revolusi sosial 5.0. Dan mungkin maka sudah nanti memasuki revolusi ke-6. Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan bawahan ini, kita akan mengenal lebih jauh lagi mengenai apa itu hoax, apa itu disinformasi, fitnah dan kebencian. Kalau kita lihat di judulnya ya, Kaula Muda Melawan Hoax. Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu sangat concern akan hal ini Bapak dan Ibu. Ke depan sebentar lagi, mungkin kalau kita hitung secara waktu hanya mungkin 5 tahun lagi kita akan memasuki tahap pemilu yang berikutnya. Tapi 5 tahun itu tidak lama. Karena apa? Karena sebelum itu sudah memasuki masa tahapan, di mana kemudian tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai dan kita semua harus sudah siap menghadapi pemilu tersebut. Untuk itu, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir pada kesempatan ini, kita sudah mengundang orang narasumber yang luar biasa. Silakan memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya. Juga tentunya bagi rekan-rekan saya di Bawaslu, ini juga merupakan momen penting kita, Bapak dan Ibu semuanya, bagaimana kemudian kita menggali apa yang kemudian nanti disampaikan oleh para narasumber, kemudian tentunya memahami dan mengimplementasikannya. Saya kira itu, dan kami sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kehadiran para narasumber kami, kemudian para undangan kami, dan mohon maaf apabila mungkin dalam kegiatan ini atau dalam pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih, selamat melakukan forum nanti ya, kita sama-sama dengarkan apa yang disampaikan oleh para narasumber, kemudian ada diskusi yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lita Bukase sudah memberikan pengantar diskusi hari ini. Langsung saja mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai diskusinya. Yang pertama bisa dimulai kepada Ibu Eri selaku narasumber untuk menyampaikan materi diskusi pada hari ini. Saya persilahkan Ibu. Materi saya sudah Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, senang sekali bisa hadir pagi menjelasnya ya. Hari ini bertemu untuk kita sama-sama nanti diskusi gitu ya tentang temanya keren banget sih, Kaula Muda. Kaula Muda Pak, Bapak masih muda ya.
Dan pentingnya cek fakta dan critical thinking ya, menumbuhkan critical thinking. Kemudian yang berikutnya adalah strategi penyebaran konten positif untuk menangkal atau meredam ya, meredam dampak dari hoax dan hasutan kebencian. Oke, mulai dampak hoax dan hasutan kebencian. Apa sih hasutan kebencian? Hasutan kebencian adalah ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk menyebarkan dan menyulut kebencian satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda ras, agama, keyakinan, gender, entitas, kecacatan, dan orientasi seksual. Ya, nanti kita akan bahas sedikit bagaimana bentuk hasutan kebencian dan secara tipologi seperti apa sih gitu ya bentuk-bentuknya. Kemudian kalau hoax itu adalah berita bohong yang digunakan untuk memperdaya banyak orang, dengan kata lain pemalsuan informasi ya, yang akhirnya membuat banyak orang terperdaya. Jadi informasinya salah, palsu, tapi membuat orang lain jadi percaya ya, itu hoax ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah hoax terdahsyat sepanjang masa Indonesia. Yang gengsi tahu nggak? Gambar siapa? Iya. Itu satu Indonesia di prank ya. Yang kena dari mulai menteri, anggota DPR ya, ketua partai ya, segala macam gitu. Itu semua kena dan marah ya. Marah karena seorang ibu dikebukin gitu. Itu yang dulu tahu nggak siapa gara-garanya ketahuan bahwa itu hoax. Kita kan bingung nih. Kan hoaxnya gimana, orang mukanya bengap bener kan ya. Kalau pencari fakta bingung Bu, kalau ada data kita nyari gimana ini bengapnya gitu ya, bener. Apalagi ada siapa dulu anaknya Miralis yang dokter bilang itu benar tuh, itu digebukin gitu ya. Tapi gara-gara seorang dokter Tompi, dia ngelihat fotonya itu dari wallpaper kamar perawatannya. Ini saya kenal nih wallpaper ini, sepertinya klinik teman saya. Diselusuri cari tahu, benar ternyata habis operasi sedot sana sedot sini, dan memang hasilnya bengap kalau belum cantik kayak gitu ya. Tapi bagaimana luar biasa, dan itu sangat-sangat dahsyat, orang marah ya, marah, terperdaya luar biasa. Jadi ini bilang saya pencipta hoax terbaik, saya sedot lemak tidak sia-sia ya. Itu tokoh-tokoh yang percayanya sekarang udah bisa dilihat jadi apa juga ya. Ya, itu macam-macam itu. Oke, lanjut. Belajar dari kasus kerusuhan kemarin ya, rumah Sahroni, sejarah hoaxnya menyebar ya, ada Black Mamba katanya ditemukan bla 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 ya, dan orang percaya, habis itu dikulitin ya, habis itu dikulitin ya, keluarganya, pribadinya, foto-foto lamanya penyebar ya. Itu dahsyat sekali ya, hasutan kebencian akhirnya membuat seperti itu ya. Kemudian timbul kerusuhan di beberapa kota ya. Di Jakarta 7 halte Transjakarta dibakar ya. Kemudian di Makassar 67 mobil ikut hangus, yang meninggal masa 10 orang ya. Itu luar biasa. Jadi kenapa bisa sampai kayak gitu? Karena memang ada peristiwa pemantik, utamanya adalah yang dilindas itu loh, yang ojol ya. Kemudian pada saat itu kan beredar beritanya macam-macam tuh, katanya nggak 1 orang, ada 2 orang, dua-duanya meninggal dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat bias informasi yang beredar ya, dan orang marah. Ketika orang marah gampang banget untuk dicolek gitu, untuk melakukan ayo musuh yuk, harus jarak dan segala macam ya. Oke, lanjut. Mengapa ini bisa terjadi? Faktor utamanya adalah memang waktu itu ada ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah ya, legislatif, yudikatif, kemudian kehidupan ekonomi yang dirasa semakin sulit ya, itu memang dirasa, itu kenyataan. Kemudian faktor dorongannya, pemicunya adalah ada dalam kerusuhan ya, ada oknum perusuh yang biasanya selalu ada di setiap kejadian-kejadian seperti itu, dan mereka punya tujuan masing-masing ya, nggak sama. Kemudian adanya kemarahan, kebencian yang dibangun melalui hasutan kebencian dan hoax yang beredar di media sosial ya. Ini juga sangat mempengaruhi kejadian itu menjadi lebih dahsyat ya. Bukan saya katakan bahwa kerusuhan itu didalami dan orang-orangnya tidak organik, tidak. Itu memang iya, tapi selalu ada yang menunggangi, kita juga nggak bisa tutup mata. Itu memang terjadi ya, itu memang terjadi.
walaupun biasanya nggak sampai tuntas ya dibahas ya, udah aja lama-lama lupa, menguap begitu saja, seperti kasus 98 yang dasar seperti itu udah cuma jadi satu cerita udah pada akhirnya 98. Oke, lanjut. Nah ini ya, dari framing ke blaming ya, menyalahkan ya. Jadi ada ketidakadilan, pejabat korup tak tersentuh, pejabat asal bicara menyakiti hati rakyat. Ini yang terjadi kemarin ya, orang udah muak ya. Ketidakadilan diasosiasikan dengan banyaknya pejabat yang mempertontonkan kemewahan. Satu sisi banyak masyarakat yang hidup susah ya, pejabatnya jalan-jalan, anaknya pakai barang-barang branded ya, kalau ngomong nyakitin, goblok rakyat ya, pantesan tuh akhirnya jadi ketika dipicu sama orang jarah dan segala macam, orang udah sakit hati ya, jadi tidak bisa menjaga sikap ya sebagai pejabat publik ya. Oke, lanjut. Nah ini ya, dari framing ya, kemudian dia difasilitasi oleh hasutan kebencian dan hoax ya, sehingga muncul stereotip ya, kemudian menyalahkan ya, blaming gitu ya. Pada akhirnya timbul kebencian dan amarah orang yang bergumpal ya. Nah udah kalau udah kayak gitu gampang tuh buat disuruh rusuh dan lain sebagainya, udah gampang karena orang udah marah ya, pecat ya, matiin aja, jarah rumahnya, dan itu terus digaungkan di media sosial, bahkan di WhatsApp ya, di Telegram, di TikTok, macam-macam ya, karena memang ada kemarahan, kemudian ada yang menggaungkan ya, ada yang menggaungkan itu. Oke, lanjut. Nah ini semakin kasar semakin mengancam biasanya ya bentuknya. Pertama pejabat banyak yang nggak bisa dipercaya ya, masih lumayan lah ya, ungkapan-ungkapan itu biasanya suka ada tuh di media sosial. Kemudian udah mulai lagi intens nih, jadi pejabat emang niatnya mau korupsi ya, jadi orang-orang yang mau jadi pejabat itu emang niatnya mau korupsi, udah mulai tuh ya, udah mulai framing kan. Nah, kemudian nih pejabat korup memang hama, harus diberantas, blaming udah ya. Lanjut, makin dasar, makan duit rakyat, nyusahin rakyat, jarah aja, bakar rumahnya. Udah tuh, itu udah hasutan kebencian yang mengajak orang untuk melakukan sesuatu yang anarkis. Dan memang biasanya polanya seperti itu ya, jadi itu nggak tiba-tiba meledak seperti itu, tidak, itu ada satu prosesnya ya. Jadi semakin kasar semakin mengancam, biasanya seperti itu ya. Muatan dan nada hasutan, ada yang menggunakan bahasa halus ya, tapi keterangannya keliru mengenai satu kelompok ya, atau pejabat yang bisa dipercaya, seakan-akan semua pejabat seperti itu gitu ya misalnya. Tapi ada juga yang menggunakan bahasa yang lebih ekstrim ya, itu tadi contoh-contohnya ya, dan terang-terangan menyuruhkan orang lain untuk melakukan kekerasan. Dan kemarin itu banyak beredar. Jadi ajakan untuk menjarah rumah Sahroni, Eko Patrio, kemudian Uya-Kuya, itu kan diawali oleh ajakan ya. Tapi memang ada penyebabnya ya, tentang sikap mereka yang tidak peka. Tapi yang salah teman-teman, banyak sebenarnya itu adalah video-video lama ya, yang dikeluarkan lagi, di framing seakan-akan itu baru ya. Terus mereka mengklarifikasi itu kan joget bukan urusannya waktu dinaikin dan segala macam, tapi karena itu sudah di framing sedemikian rupa gitu ya, dikumpulkan jadi satu apa ya, satu bundel fakta lah dianggapnya gitu ya, bahwa mereka itu emang nyebelin gitu ya. Eko Patrio yang nggak tahu, saya juga bingung kenapa pejabat kita demen banget flexing ya, banggain rumahnya yang pakai lift gitu ya, segala macam. Itu kan sangat satiris banget gitu, dimana satu sisi kita banyak yang di PHK, susah nyari kerja ya, bahkan di wilayah-wilayah tertentu bahkan susah untuk makan. Itu terjadi. Kalau tetangga kita nggak ada yang kayak gitu, bukan berarti Indonesia mana-mana saja. Indonesia kan luas, bukan juga di Jakarta saja, tapi ada di pelosok-pelosok lain yang itu memang terjadi. Dan orang lapar itu sangat mudah gitu untuk diprovokasi. Orang yang lagi kecewa itu sangat mudah untuk diprovokasi. Nah ini yang terjadi kemarin sebenarnya. Lanjut ya, dampak potensialnya. Ini adalah pertimbangan terpenting dalam menilai satu hasutan kebencian dan menentukan tindakan terhadapnya. Yang pertama, dia berpotensi mematik aksi kekerasan, yaitu dijarah, dibakar. Yang sebenarnya nggak ada hubungannya gitu, kok kesal sama pejabat DPR yang dibakar halte Transjakarta.
kemudian memicu respon emosional. Nah itu emosi, karena udah emosi gampang banget digiring untuk dilakukan diajak untuk melakukan tindakan anarkis, penjarahan, pembakaran gitu ya. Kemudian bahkan orang-orang tertentu itu yang dituju kan ngumpet ya, bahkan ada dikatakan Saroni ke luar negeri. Belakangan itu ternyata memang jalan tapi 2 hari balik lagi. Tapi kan gosipnya pergi ke Turki segala macam gitu ya. Nah itu beredar tuh foto-fotonya di sini kemudian di framing dan lain sebagainya. Orang kalau udah marah dia nggak mau cek fakta, Jadi ada kemarahan di situ. Udah percaya saja, telan aja mentah-mentah. Ya. Kemudian akan mempengaruhi sikap masyarakat dengan menyebarkan kebencian dan memelintir kenyataan. Karena kita udah kesal, jadi kita ikutan nyebarin hoax-nya. Secara nggak sadar kita nyebarin. Ya. Nah itu yang terjadi. Oke, next. Misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Oke, kita lihat ini. Nah, perbedaan misinformasi, disinformasi, malinformasi. Jadi ini adalah kumpulan dari hoax gitu ya. Tapi dia ada bentuknya, ada malinformasi, ada disinformasi, ada misinformasi. Misinformasi itu koneksi yang salah, kontennya menyesatkan. Tapi orang yang menyebarkannya nggak tahu bahwa itu adalah hoax. Jadi maksudnya misinformasi. Ya, jadi nggak sengaja gitu menyebarkannya. Karena percaya dia sebarkan. Itu misinformasi. Kalau disinformasi, konten yang salah, tiruan, konten yang dimulasi dan konten palsu, tapi sengaja artinya dibuat. Disinformasi, disengaja. Nah biasanya ini aktornya ada di sini nih. Positif di media sosial maupun di lingkungan kita. Dan melibatkan banyak pihak ya. Karena media sosial itu tidak bisa hanya kita berikan kepada lembaga negara, misal Kominfo atau Komdigi sekarang itu, tapi melibatkan semua elemen masyarakat termasuk Bapak Ibu peserta undangan yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Eri, saya ucapkan sekali lagi terkait materinya. Namun kita tidak cukup sampai di situ, kita akan melanjutkan diskusi kita karena tadi kalau Bu Eri menjelaskan, menyampaikan dari sudut pandang langsung di masyarakat, yaitu di lingkungan kita sekitar, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Irin, yang dimana itu akan ada ilmiah gitu, dari ilmiah yang akan disampaikan oleh Ibu Irin. Kepada Ibu Irin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam acara yang sangat di antara Ibu dan Ibu. Jadi saya tambahnya harus berdiri. Jadi bagus, jadi tidak seperti pepatah plastik zaman 90-an ya. Ada iklan kalau sudah duduk lupa berdiri. Itu mungkin ditujukan ke saya. Bukan pada kita ya. Kalau kita ingat duduk berdiri harus setara. Jadi saya sengaja pakai tema ini sebagai judul karena menunjukkan nanti ada beberapa studi kasus di negara lain. Kebetulan latar belakang saya saat ini saya ketua komite pelaksana UNESCO Green. Jadi apa itu UNESCO Green adalah sebuah focal point UNESCO yang berbasis ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan. Nah kebetulan Bapak Asli ini berbahaya mengundang saya karena mungkin perspektif sosial kemanusiaan sangat diperlukan untuk mengatasi beberapa hal yang saling berkait seperti yang dijelaskan. Narasumber pertama ada beberapa hal ya, jadi kemampuan berpikir, menganalisis, berpikir kritis ya. Tapi juga di sisi lain kemampuan atau kondisi yang mendasari seseorang untuk memilih. Jadilah gue udah tahu itu kira-kira hoax, tapi ya kayaknya sulit, viralkan saja. Ada beberapa hal yang sifatnya spontan. Tapi di sisi lain itu sebenarnya bisa direduksi dengan pemahaman yang terus-menerus mengenai kegunaan atau keuntungan ketika melakukan aksi atau melakukan sesuatu. Sebenarnya itu filosofi yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa basis pemikiran yang kuat, sebaiknya itu memunculkan sikap ragu-ragu bagi kita. Jadi ragu-ragu itu penting. Skeptis, kalau dalam dunia pengetahuan itu skeptis itu adalah basis dari orang yang berilmu. Saya yakin Bapak Ibu teman-teman di sini apalagi yang anak-anak mudanya sudah pasti menerima pendidikan dasar, menengah dan mungkin atas. Kita tidak hanya bisa menghafal tanpa memahami. Kalau kita memahami sesuatu kita membaca sesuatu
tanpa memahami, nah efek-efeknya seperti tadi, viralin saja, sensasional, saya sebel sama si A, kita sebarin aja rumahnya kek, nomor KTP-nya kek. Tapi sebagai orang yang berpendidikan atau beragama, kita bisa melakukan pilihan kritis untuk tidak melakukan. Itu basis perilaku anti hoax. Itu basis kan. Nanti saya lanjut ke slide pertama. Jadi tadi sudah disampaikan, faktanya adalah memang pada hari ini saya mau cerita, saya punya Facebook, Twitter, Instagram, lalu yang baru itu apa? Thread. Facebook, Twitter, Instagram, Thread, sama satu lagi, Telegram. Kalau nggak salah saya punya 7 platform media sosial. Paling aktif saya ada di Facebook, Twitter, Instagram. Khusus untuk Twitter dan Instagram, nah bagaimana saya memfilternya? Saya melakukan lock pada sosial media. Jadi ID saya itu hanya orang yang saya koneksi secara langsung, saya verify, saya akan follow. Kalau Facebook, saya settingannya semua friends atau teman. Jadi agak sulit ya untuk jadi apa istilahnya, agak sulit dia untuk di copy isinya terus baru kan kecuali teman. Untuk Twitter sama, saya juga pakai lock. Ini berbekal pengalaman beberapa kali, misalnya saya konten Twitter pun saya sangat selektif. Nah, dari 7 media sosial ini memang punya karakter yang berbeda. Contoh, Facebook itu lebih disukai mungkin generasi yang sekarang umurnya 25 ke atas, 30 ke atas. Dia interaksinya tuh agak intens. Kecuali ada beberapa laman Facebook tertentu yang membuka ruang untuk menjadi interaksi komunitas, itu ada yang isinya tuh hoax doang. Itu saya ikuti, kita mulai tren sejak 2014 ya Mbak ya. Ada laman khusus untuk semua calon yang berkompetisi menjadi kepala daerah, untuk menjadi anggota legislatif, bahkan khusus impersonating, misalnya impersonating atau meniru, mempersonifikasi orang hanya karena sebel. Orang biasa, tapi mungkin dia lagi dijadiin target sasaran kebencian gitu ya, dibuatlah lamannya di Facebook. Bahkan saya pernah menemukan, karena saya penggemar musik rock, di Facebook itu ada komunitas klasik rock, itu pun ditiru. Sampai akhirnya adminnya grup itu menerima dengan verifikasi. Nah ini verifikasi untuk menjadi anggota suatu komunitas media sosial itu juga merupakan cara efektif untuk menangkal persebaran berita bohong, karena adminnya mengeluarkan serangkaian regulasi. Anggota boleh mempost isu-isu yang relevan dengan tujuan utama pembentukan komunitas ini. Nah, contoh. Tapi di impersonate akhirnya setelah mencapai jutaan itu grup dibubarin. Capek banget ya. Padahal udah ada gathering, ada macam-macam. Tapi mungkin ini masih belum efektif. Jadi adminnya berkumpul untuk mencari tahu gimana cara yang lebih efektif untuk membuat sebuah komunitas online. Tapi semuanya literate terhadap topik-topik. Itu sangat menarik. Kalau bisa dikatakan Indonesia ini semacam laboratorium praktik dan ilmu sosial terkait dengan hoax dan strategi penanganannya. Jadi hoax tadi sudah disampaikan mencakup disinformasi, fitnah, ujaran kebencian. Nah di sini dalam konteks kita, kenapa Kaula Muda diangkat pada Bawaslu? Karena termasuk yang aktif sekaligus rentan. Mungkin kerentanannya kalau saya perhatikan, anak saya punya Instagram dalam pengawasan saya, walaupun dia ganti passwordnya mungkin 5 kali sehari. Dia remaja, kelas 3 SMP, kelas 9, hobinya juga main band, ikut SSB, namanya Fides. Dia punya akun Instagram itu kadang-kadang fotonya cuma 1, punya cuma 2, kadang-kadang cuma namanya doang. Nggak tahu kenapa jadi tren ya. Mungkin dia tiru-tiru ya, karena kalau Instagram saya kan isinya full deh. Cari informasi pribadi, tapi dia punya berbeda. Lalu kayaknya dia cuma punya TikTok. Nah, saya juga punya akun TikTok. TikTok ini sangat interaktif. Jadi aku dia paling interaktif dari semua sosial media platform, karena dia bisa istilahnya ya, memberikan info-info baru yang sangat tren dan live, bukan sekedar foto mati kayak di. Walaupun Instagram itu ada
memblokir. Tapi kalau Instagram live feature untuk pengguna yang di lock tidak bisa lagi. Wah, saya termasuk yang kesel. Tapi ya sudah lah. Mungkin karena itu pemerintah belum mendapatkan cara yang efektif untuk merespon keresahan sosial dari aksi, sehingga cara yang paling cepat adalah blokir. Saya juga pernah kritik itu, Om Diki. Blokir, apakah efektif menurut teman-teman? Nah, saya kasih tahu, situs Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu memblokir ratusan yang dianggap menyebarluaskan radical ideas, termasuk suatu kekerasan. Tapi efektif nggak itu? Saya bisa buka di Australia waktu saya PhD, semuanya bisa buka. Apa aja di sensor di Indonesia semua di luar negeri terbuka. Persoalannya kan itu berbanding terbalik dengan pemahaman bahwa kelompok teroris itu ternyata berkembangnya karena dia transnational actor yang nggak kenal batas negara dong. Jadi kalau disensor di sini bisa dibuka tempat lain. Berarti benang merahnya apa untuk kita kritis? Karena gerakan-gerakan transnasional kriminal ini juga menggunakan cara-cara hoax, disinformasi, menggunakan teknologi, media sosial untuk merekrut orang sampai ke situ. Tidak hanya politik elektoral, tapi transnational organized crime juga sangat gemar, sangat canggih menggunakan platform media sosial untuk kepentingan agenda politik mereka. Itu yang anak-anak muda, terutama yang usia remaja sangat rentan untuk diinfiltrasi. Contohnya, ada misinformasi di informasi melalui informasi. Dan teman-teman kalau belajar communication atau media ini akan ketemu di sama dua orang ini nulis soal ini. Jadi ada 4 information disorder. Kerangkanya kita memahami hoax itu adalah disorder. Apa itu information disorder? Ketidakberaturan informasi, unstructured. Tapi sebagai konsumen, kita diposisikan sebagai konsumen, kita menikmatinya. Persoalannya adalah anak-anak kita menikmati, lucu banget itu Saroni, iya lucu banget tuh, iya semuanya begini. Gosip kan, siapa yang nggak suka gosip ya, gibah-gibah berfaedah atau tidak berfaedah. Jadi ada beberapa hal nih, informasi setannya ini. Kita harus fokus pada 3 hal ini. Agennya, siapa yang memberi pesan, medianya apa, pesannya apa, interpretasinya apa. 3 setan utama dalam kerangka ini. 3 setan itu ada 3 hal penting menurut modern direction. Itu kaitannya dengan digital literacy, kaitannya dengan critical thinking. Semakin kita terbiasa critical thinking, sebenarnya gimana sih praktiknya critical thinking? Ajarin dong, pelan-pelan membaca, nggak usah tergesa-gesa, diberi makna yang benar. Itu etis nggak, benar nggak, menjarah itu benar nggak? Lu sebel sama orang iya, tapi menjarah itu benar nggak? Itu basic etik, jangan ragu-ragu. Basic etik menjarah tidak boleh, etik. Berhadapan dengan hukum, semua orang sekarang dengan hukum. Yang menjarah rumah Saroni, yang menjarah rumah Sri Mulyani, sama hukumannya dengan yang menjarah mall pada aksi kerusuhan 98. Menjarah dosa, haram, tidak boleh, titik. Gak ada debat. Walaupun dia begini, walaupun dia begitu, rumahnya itu koruptor, menjarah adalah salah. Itu critical thinking. Ini artinya kita punya etik, punya budi pekerti. Jadi Water and Direction kata ada 3, misinformasi, disinformasi, malinformasi. Tadi sudah dijelaskan. WHO punya kerangka merespon konsep infodemi. Siapa ingat konteks pandemi corona? Semua masih ingat? Di Australia saja kita menerima banyak sekali malinformasi terkait pandemi. Ini mohon maaf saya tidak rasis, tapi hanya untuk mengurangi pesan. Sampai hampir kerusuhan rasial. Cina yang nyebar. Di Indonesia juga kan, corona Chinese disease yang korbannya orang Cina Indonesia. Di Australia ketika itu saya sedang PhD, saya naik kereta. Kebetulan kalau di kereta di Australia itu dari gerbong yang sama sekarang sebenarnya ada patroli. Tapi kalau di sana kan ada fenomena orang mabuk naik kereta, benar-benar mabuk. Dia membuli satu penumpang mahasiswa keturunan Chinese, dipepet, dilempar kaleng, maksudnya dia ini lagi tengah pandemi. Padahal
disuruh turun. Akhirnya kita semua lapor ya kan, pakai tombol itu sudah datang, diturunin di stasiun berikutnya. Ditanya, ternyata diinterogasi, karena saya juga diinterogasi dulu. Kenapa kamu? Iya ini kan virus kan dari Cina. Saya baca begitu. Udah mabuk salah ya, udah mabuk makan hoax. Jadi itu konkret. Tapi ada penjelasan lebih detail lagi. Kenapa mudah sekali orang terprovokasi? Apa yang membuat orang gampang? Contoh kedua, masih terkait dengan cenderungan anti Cina. Ini saya temukan ketika pemilu 2014. Pada saat itu Presiden Jokowi sedang juga gencar kita menerima memperdalam kerjasama luar negeri dengan RRT. Ya, waktu itu awal kita masuk Belt and Road Initiative sebagai inisiatif global. Kemudian juga berdekatan dengan pemilu 2014 yang baru selesai. Jadi konteks politik dan ekonominya cukup kuat. Tetapi karena Indonesia ini memang politikanya agak dinamis. Jadi disitulah muncul kemudian, oh itu pemerintah Cina itu sekarang memiliki Indonesia. Tegas sekali, nanti menjadi headline mana-mana. Sementara kita memang punya sejarah anti-Chinese riot, anti-Japan riot. Kita punya dimensi-dimensi sejarah yang anti-anti itu kita ada. Mulai tahun 70-an, malari, 98, kerusuhan di sosial di Solo, Jakarta,